Kalau suka ada nih di antara kita nih ya Allah gimana caranya ninggalin dosa. Buat adik-adik misalnya gini, pacaran nih Ustazah dosa saya. Saya tuh udah suka taubat loh Ustazah, kalau lagi jauh. Tapi begitu ketemu ya Allah, gak kuat. Kalau udah ketemu, udah deh tuh. Apalagi kalau saya bilang kita putus ya. Dia bilang, jadi kita putus nih. Kamu gak nyesel? Oh, jangan. Ada tuh yang suka gitu. Ya Allah, ya Allah. Jadi sekalian saya muliakan, ada dosa-dosa yang selama ini tuh kita kerjain. Kita tahu bahwa itu dosa, kita pengen ninggalin, tapi nggak kuat, susah gitu. Nah masing-masing dari kita tahu deh tuh apa dosanya. Kan kita, gimana sih Ustazah caranya nih buat ninggalin dosa? Nih ada berapa poin tuh tadi tuh, cara ninggalin dosa 8. Yang pertama taubat kan tadi udah kita bahas. Nyesel, gimana caranya biar nyesel? Saya kok nggak nyesel ya Ustazah? Caranya dengan memikirkan akibat dari dosa. Tahukah kamu, semua keburukan, semua penderitaan di dunia sebelum akhirat selalu berasal dari dosa. Semua yang gak enak datang dalam hidupmu, ya, ini disebabkan perbuatan dosamu. Kata Allah, ma asobatkum min musibah illa fa bima kasabat aidikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan perbuatan dosa kalian sendiri. Ustazah, anak saya kok susah banget ya, gak mau dengar ucapan saya. Pasti karena dosa kamu. Ustazah, kok ini rezeki seret banget ya. Taubatin, ada dosa kamu tuh. Saya kok suami gak sayang ya sama saya. Hatinya tuh kayak bercabang kemana-mana, gak bisa sayang gitu sama saya. Pasti karena dosa kamu. Atau bahkan, saya kenapa gak bisa cinta sama suami saya? Pasti karena dosa kamu. Beneran Ustazah, beneran. Teman-teman saya sekalian, ada seorang laki-laki ngadu sama gurunya. Syekh, kenapa saya tidak bisa mencintai istri saya seperti dulu lagi? Saya punya istri, saya udah kawin sekarang 10 tahun. Tapi saya ngeliatin dia tuh, saya gak kayak yang dulu gitu. Ustadz, kenapa saya ngeliat suami saya, istri saya sekarang gak seperti saya melihatnya yang dulu? Yang dulu ya ampun, dah kayaknya gak ketemu sama dia sehari, rasanya kayak setahun. Sekarang waktu pengantin baru tuh, ya Allah, rasanya tuh kayak saya gak sanggup hidup tanpa dia gitu. Sekarang kayaknya kenapa mesti ada dia sih dalam hidup saya? Dulu saya lihat gak ada perempuan lebih menarik daripada dia. Sekarang saya lihat semua perempuan menarik kecuali dia. Kesian nih kan? Kesian nih. Kesian banget nih. Siapa yang kesian? Dua-duanya. Istrinya kesian, suaminya juga kesian loh ini. Karena kan dia nggak sayang, nggak cinta sama istrinya. Padahal kan tiap hari ketemu sama istrinya ya. Kan kesian, penderitaan buat dia. Ketemu sama orang yang dia nggak cinta gitu. Tiap hari pula. Jadi gurunya kemudian nanya, emang istri kamu sekarang kayak gimana? Ya kayak dia. Nggak, maksud saya apa jadi nggak cakep gitu? Karena mungkin udah lama nikah. Enggak sih, istri saya cantik kok, tetep aja kayak dulu. Mungkin sekarang ukuran badannya berubah. Dulunya M, sekarang XX, XL. Dulunya kayak gitar Spanyol, sekarang kayak kulkas 2 pintu. Katanya dia, enggak Ustadz, sama tetap. Istri saya orangnya memang jaga penampilan juga gitu. Jadi sama aja kayak dulu orangnya. Mungkin istri kamu sekarang gak dandan kok, tetap aja kayak dulu. Mungkin istri kamu orangnya akhlaknya kurang baik sama kamu, suka ngomel-ngomel. Lama-lama kan kalau sering diomelin gak cinta juga, Bu.
Sesayang-sayangnya orang sama kamu, kalau kamu omelin terus-terusan, hilang cintanya. Kagak ada tukang ngomel dicintain sama orang tuh, gak ada. Jadi ibu-ibu sekalian, ustadznya bilang begitu. Dia bilang, enggak ustadz, istri saya tuh baik, akhlaknya bagus, gak pernah marahin saya. Kurang perhatian mungkin sama kamu sekarang. Enggak juga, perhatian sama saya. Gak pernah ada salahnya, gak pernah ada kurangnya. Oh, saya tahu kenapa. Jadi istri kamu gak berubah dari waktu kamu kawinin dulu 10 tahun yang lalu. Gak berubah. Tampilannya, akhlaknya, semuanya gak berubah. Gak berubah. Sayangnya dia sama kamu, perhatiannya sama kamu, gak berubah. Gak berubah. Tapi yang dulu kamu cinta mati sama dia, iya. Yang sekarang kamu gak cinta lagi sama dia, gak ada Ustaz. Saya ngelihat dia malahan enak. Baik, saya tanya, tolong jawab jujur. Kata Ustadz nih, iya Ustadz, saya akan coba jujur. Apakah kamu seneng nonton? Saya nggak enak nyebutnya nih. Kadang-kadang sih Ustadz. Apakah kamu seneng ngelihat perempuan-perempuan cantik di mall, di kantor tempat kamu kerja, di jalanan, terutama kalau dia pakai pakaian-pakaian yang seksi? Ustadz, kok tahu Ustadz? Dia bilang, Pak, saya kasih tahu sama Bapak, ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang haram, ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang dosa, Allah hilangkan ketertarikanmu terhadap yang berpahala. Ketika Allah lihat hatimu tertarik kepada dosa, Allah akan menghilangkan kenikmatan dari yang halal. Demikian juga denganmu, Bu. Maka kalau kamu merasa, kok saya gak bisa cinta sama suami saya, ibu-ibu, maaf, harus saya tanyakan padamu, apakah hatimu tertarik kepada suami orang? Sebab ketertarikanmu kepada yang haram membuatmu kehilangan rasa dari yang halal. Ketertarikanmu terhadap dosa membuatmu kehilangan rasa kepada yang seharusnya dicinta. Jelas? Jadi ibu-ibu saudara sekalian, semua petaka di atas muka bumi ini berasal dari dosa. Semua tanpa terkecuali. Apapun yang bikin hidupmu susah, itu sumbernya dosa, Bu, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Sebagaimana apapun yang bikin kita senang di kehidupan dunia ini, sumbernya adalah pahala dan kebaikan yang kita lakukan, baik kepada Allah ataupun kepada sesama umat manusia. Ini baru di dunia, Bu. Belum lagi saat kamu mati. Kematianmu nanti, husnul khotimah atau su'ul khotimah, semuanya bergantung dari pahala atau dosakah yang banyak kamu kerjakan di atas muka bumi ini.